Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai analisis dan pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas, yang beranggotakan yang pertama Muhammad Azhar Hidayatullah dengan NIM terakhir 108, yang kedua Bima Saputra Aji Pratama dengan NIM terakhir 177, dan yang terakhir saya sendiri Salsabila Oktar Hamawati dengan NIM terakhir 180. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan suatu keputusan manajerial. Dalam pengambilan suatu keputusan, terdapat hal yang perlu kita ketahui, yaitu adanya suatu keputusan di mana bersifat pasti dan terdapat keputusan yang bersifat tidak pasti. Penentuan tersebut sangat terkait dengan bagaimana suatu kemungkinan kejadian itu dapat diukur atau probabilitas. Probabilitas diistilahkan sebagai pengukuran kuantitas berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Menurut Frank Knight, pada tahun 1922 menggambarkan suatu hubungan antara risiko dengan ketidakpastian. Knight melukiskan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang berisiko jika kita dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sementara itu, suatu keadaan dianggap mengandung ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objektif yang dapat ditentukan. Jadi, Knight menyimpulkan bahwa keputusan entrepreneurial dan laba termasuk teori ketidakpastian, bukan teori resiko. Selanjutnya, menurut Ade Oki tahun 2019, keputusan-keputusan manajerial akan berhadapan dengan 4 kemungkinan, yaitu kepastian, resiko, ketidakpastian, dan kondisi alamiah. Keempat kemungkinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kepastian. Kepastian adalah keadaan di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi untuk suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara tepat. Jadi, sebagai manajer harus membuat keputusan yang berpotensi memiliki kepastian yang menguntungkan dengan menghitung probabilitasnya. Contohnya, apabila perusahaan berinvestasi, treasury bill hanya akan memberikan satu macam hasil dan jumlah tersebut diketahui secara pasti. Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan hasil lebih dari satu, maka pembuat keputusan menghadapi risiko atau ketidakpastian. Yang kedua, risiko. Risiko adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan dan probabilitas dari tiap hasil tersebut diketahui atau bisa diestimasikan. Jadi, jika suatu perusahaan membuat keputusan perusahaan tersebut harus melihat keuntungan dan risiko yang akan dihadapi ke depannya, karena di setiap keputusan pasti memiliki keuntungan, dan jika keputusan tersebut tidak lengkap atau tidak ada yang kurang dari keputusan tersebut, maka terdapat risiko. Maka perusahaan harus memiliki planning manajemen risiko agar perusahaan siap dalam menghadapi berbagai risiko tersebut. Contohnya, apabila perusahaan berinvestasi dalam saham atau peluncuran produk baru, bisa membawa kita ke salah satu hasil yang mungkin terjadi, dan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin itu bisa diestimasikan dari pengalaman masa lalu atau melalui riset pasar. Yang ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin dari suatu keputusan dan probabilitas dari kemunculan masing-masing hasil yang tidak diketahui dan tidak pula dapat ditafsirkan. Sebagai manajer pasti akan mengalami yang namanya ketidakpastian, pernah mengalami
yang namanya ketidakpastian dikarenakan tidak semua keputusan akan berjalan sesuai dengan keinginan atau rencana dari suatu perusahaan itu sendiri. Contoh, pengeboran pada ladang minyak yang masih belum terbukti hasilnya memberikan ketidakpastian bagi para investor jika mereka tidak mengetahui kemungkinan output dari minyak atau probabilitas outputnya. Yang terakhir, kondisi alamiah. Kondisi alamiah ini adalah keadaan masa depan yang tidak dapat diketahui oleh manajer yang akan memiliki dampak yang signifikan atas tingkat kesuksesan atau kegagalan dari suatu strategi. Kondisi alamiah ini biasanya terjadi pada saat perekonomian negara mengalami masalah atau melemah, atau terdapat juga kondisi yang terjadi seperti saat ini, yakni di mana di seluruh dunia mengalami masa pandemi, yakni COVID-19, yang dapat mengakibatkan sebagian perusahaan atau perekonomian itu mengalami penurunan atau bahkan kebangkrutan pada perusahaan. Dan terdapat contoh lain juga seperti bencana alam dan lain-lain. Nah, contohnya perekonomian dapat mengalami pertumbuhan pesat, normal, dan resesi muncul di masa depan, dan kondisi tersebut akan mempengaruhi hasil dari strategi yang dipilih oleh manajer. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Azhar, NIM terakhir 108, dan di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur resiko dengan distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas dan penerapannya. Probabilitas ialah peluang atau kemungkinan suatu kejadian akan muncul. Contoh, bila probabilitas perekonomian tumbuh pesat pada tahun 2017 adalah 0,25 atau 25%, hal ini berarti bahwa terdapat satu peluang dalam 4 kondisi tersebut akan muncul. Dengan menampilkan semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian dan probabilitasnya masing-masing, maka dapat diperoleh distribusi probabilitas. Selanjutnya yaitu ukuran risiko absolut atau biasa disebut sebagai standar deviasi. Dikutip dari Jurnal Managerial Economic, Analisis Risiko halaman 4, ADOK 2019, dijelaskan bahwasannya pengukuran kerapatan atau derajat penyebaran distribusi probabilitas dengan memakai standar deviasi yang disimbolkan dengan simbol sigma. Standar deviasi mengukur tingkat penyebaran hasil-hasil yang mungkin dari nilai yang diharapkan. Semakin kecil nilai sigma, semakin rapat distribusi dan semakin risiko. Cara menghitung nilai standar deviasi sigma dari suatu distribusi probabilitas dapat dilakukan dengan 3 langkah atau rumus yang ada di layar, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu mengukur probabilitas dengan distribusi normal. Distribusi normal berbentuk seperti lonceng gereja dan simetris pada nilai rata-rata 0 dengan standar deviasi 1 dan luas seluruh area di bawah kurva mewakili probabilitas total sebesar 1. Bisa dilihat itu di layar teman-teman ada gambar. Berdasarkan gambar 3 tersebut, terlihat 68,26% area total di bawah kurva normal standar berada di antara plus atau minus 1 standar deviasi, yaitu kurang lebih sigma dari nilai rata-ratanya 0. Kemudian 95,44% area berada di antara kurang lebih 2 sigma, dan 99,74% dari area berada dalam kurang lebih 3 standar deviasi. Bila dikaitkan dengan perhitungan probabilitas untuk proyek A dengan asumsi distribusi laba dari proyek A berbentuk normal memiliki rata-rata P sama dengan $500 dan standar deviasinya yaitu $70,71. Terletak
atau jatuh antara $600 dan $500. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai Z. Untuk rumusnya itu bisa dilihat di layar teman-teman, ada rumusnya. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan ukuran resiko relatif atau bisa disebut juga koefisien variasi. Standar deviasi bukan ukuran yang baik untuk membandingkan tingkat sebaran resiko relatif yang berhubungan dengan dua distribusi probabilitas atau lebih yang memiliki nilai yang diharapkan atau rata-rata yang berbeda distribusi yang berbeda. Distribusi yang mengandung nilai yang diharapkan atau rata-rata terbesar mungkin memiliki deviasi yang lebih besar tetapi tidak selalu memiliki dispersi relatif terbesar. Untuk mengukur dispersi relatif digunakan koefisien variasi di mana perumusannya adalah standar deviasi dari suatu distribusi dibagi dengan nilai yang diharapkan atau rata-rata secara matematis dapat dituliskan. Bisa dilihat di layar teman-teman gitu, ada koefisien variasi sama dengan V sama dengan A per X. Sebagai contoh, bila proyek A memiliki XA sama dengan $5.000 dan standar deviasi A sama dengan $707,11 dan proyek B memiliki XB sama dengan $500 dan standar deviasi B sama dengan $212,13, maka VA sama dengan $707,11 atau $5.000 sama dengan 0,14 dan VB sama dengan $212,13 atau $500 sama dengan 0,42. Dengan demikian, proyek A memiliki tingkat dispersi yang lebih rendah relatif terhadap ratanya sehingga lebih tidak berisiko dibanding proyek B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan dan penghindar resiko. Sebagian besar manajer apabila dihadapkan pada dua objek alternatif dengan nilai yang diharapkan setara tetapi dengan risiko berbeda, maka secara umum akan memilih proyek yang lebih tidak berisiko atau berisiko rendah. Walaupun demikian, ada juga manajer yang memilih proyek yang lebih berisiko, netral terhadap risiko, dan sebagian besar adalah lebih memilih pada kondisi penghindar risiko. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui kurva pertambahan kepuasan dari yang terlihat semakin meningkat, konstan, atau turun. Sebagai realistis dari pernyataan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kesimpulannya, bila kurva berbentuk cekung adalah kelompok penghindar risiko, sedangkan yang berbentuk garis lurus termasuk kelompok netral, dan yang berbentuk cembung lebih cepat disebut pencari risiko. Dalam realitasnya, sebagian besar individu tergolong penghindar risiko. Sebagai contoh, jika ada pertaruhan di mana untuk memenangkan $10.000 seandainya yang muncul adalah kepala setelah pin dilempar dan kehilangan 10.000, bila yang muncul adalah ekor. Nilai yang diharapkan dari contoh tersebut adalah nilai harapan dari uang sama dengan E sama dengan 0,5 dikali $10.000 ditambah 0,5x dikurangi 10.000 sama dengan 0. Walaupun nilai harapan tersebut 0, namun bagi penghindar risiko akan mendapatkan kepuasan yang telah rendah jika memenangkan $10.000 dibandingkan dengan jumlah kepuasan yang dihilang jika kehilangan 10.000. Sebagai realisasi dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari gambar di atas. Seandainya kita memiliki di titik A dan ternyata kita kalah 10.000, maka bagi penghindar risiko akan kehilangan 2 util dan bila menang 10.000 akan mendapatkan 1 util. Kepuasan yang diharapkan adalah E sama dengan 0,5 kali 1 tambah 0,5x dikurangi 2 sama dengan 0,5. Kesimpulannya, seorang manajer penghindar risiko tidak selalu akan meminta proyek investasi yang memiliki nilai yang diharapkan atau laba yang lebih positif. Selanjutnya, keputusan manajer untuk menerima atau menolak proyek harus mengetahui keputusan uangnya. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.